Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Dapian Novel. Langsung saja aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5338. Mata Jisi King tajam dan dia memiliki kekuatan palkri yang luar biasa. Jika dia bergabung dengan Alexei, dia dapat secara langsung memusnahkan hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Hati Alexei penuh dengan antusiasme. Dan dengan Jisi King di sisinya, dia juga merasa sangat percaya diri. Jika para dewa memberkatinya, tampaknya semua musuh dan semua kesengsaraan dapat diatasi. Kali ini, pedang sederhana adalah kekuatan tertinggi. Jisi King juga mengorbankan pedang terbang Sujaku di tangannya. Jalur langit menyala meledak hingga ekstrim. Cahayanya sangat menyala dan menyilaukan. Misalnya, ada Sujaku dan malaikat terbang dan menari yang sangat indah. Sosok hantu itu buru-buru melarikan diri di bawah serangan itu, berbalik dan sepertinya ingin terus menghindar. Tidak ada kesempatan. Alexei memblokir arahnya yang kabur dan menyematkan sosok langsung di platform batu giok. Tanpa dukungan Kalsedon, platform batu giok terkena pukulan berat dan meledak dalam sekejap. Belati itu dicoret lagi dan ternyata itu adalah serangan balik sebelum mati. Energi pembunuhan yang mengerikan dan api hantu yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam belati ini. Dan semua seni bela diri dari hantu itu sendiri sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya saat ini. Ada suara ledakan. Belati seperti letusan gunung berapi. Energi hantu meledak secara ekstrim. Nyala api terus menghanguskan ruang dan seluruh wilayah laut naik menjadi kabut. Menghadapi serangan balik terakhir, Alexei dan Jisi King secara alami tidak akan mundur. Monsol Slash Alexei dan Blessing Vermilion Sparrow Sword Jisi King masih bergerak maju menghunus belati yang jatuh dengan ganas. Ada suara ledakan, sebuah punggungan besar muncul di goa-goa, dasar laut di sekitarnya, dan bahkan hukum ruang raksasa terguncang pada saat ini. Kerikil perlahan-lahan menjadi tenang dan sosok hantu itu tampaknya telah mati karena marah. Baru kemudian Alexei menoleh untuk melihat Jisi King dan berseru, "Si King, kemana saja kamu selama ini? Kultivasimu?" Wajah Jisi King memerah. "Alexei, aku punya misi sendiri, dan setiap saat saya membangkitkan sebagian dari ingatan kehidupan masa lalu saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan sekarang perubahan di dunia luar telah membuat banyak terobosan dalam kultivasi saya, dan sebagian besar ingatan kehidupan saya sebelumnya telah dipulihkan. Alexei, aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Aula dari Istana Surgawi Kaisar Timur telah menerobos dan kedua tetua sudah mati. Aku takut mereka akan segera melawanmu, bahkan Istana Surgawi Bailing." "Oke, aku di sini untuk mencari loh batu kali ini," Jisi King berkata dengan nada serius, melihat ke tablet batu yang tinggal setengahnya. "Stel ini memang aneh, tapi sayangnya hanya tersisa setengahnya." Alexei menyesal. Mendengar ini, Jisi King menunjukkan senyuman. "Aku tahu di mana separuhnya lagi." Alexei sangat gembira. Prasasti misterius ini pasti mengandung rahasia besar sebelumnya. Dia tertekan karena dia tidak dapat menembus rahasia itu. Dia secara alami sedikit bersemangat ketika mendengar Jisi King berkata ini. "Bagus sekali." Alexei baru saja berbicara, tetapi ingat bahwa dia tidak bisa mengguncang tablet batu apapun yang terjadi, dan berkata dengan tidak nyaman, "Tapi tablet batu ini sepertinya tumbuh di tanah dan tidak ada cara untuk memindahkannya." Jisi King tersenyum, tetapi ekspresinya penuh percaya diri. "Aku bisa melakukannya." Alexei melihat ekspresinya dan tentu saja tahu bahwa ini adalah kepercayaan diri seorang pria gunung. Ada rencana yang cerdas. "Saya pikir dia sudah memiliki cara untuk memindahkan tablet batu. Pinjamkan darahmu." Wajah Jisi King lembut dan dia menatap Alexei dengan mata terbakar, tetapi dia tidak bermaksud menjelaskan sama sekali. Mata Alexei menyipit dan dia segera membuka telapak tangannya, jari-jarinya, dan dia membuat lubang di telapak tangannya. Darah menetes ke garis tangan seketika, hampir menetes ke kerikil seperti garis. Jisi King menggerakkan jarinya, jejak origin ki putih perak membentuk penutup pelindung, mengangkat darah dan perlahan melayang menuju tablet batu persegi. Di bawah aksi penutup pelindung, darah membentuk benang yang sangat tipis. "Sayang." Setelah Alexei terkejut, dia menyadari bahwa kekuatan benang sutra yang terkondensasi dari darah sangat besar dan memotong tablet batu langsung dari bawah. Jisi King mengangkat Genesis Key di tangannya lagi, membungkus tablet batu yang pecah lapis demi lapis, dan kemudian diam-diam dikumpulkan ke langit bebas. "Aku tidak menyangka darahku memiliki efek magis seperti itu." Alexei tersenyum seolah bercanda.
Saya menerobos basis kultivasi dan melihat beberapa adegan dari kehidupan sebelumnya. Setelah dikurangi metode pembentukan, saya menemukan bahwa tablet batu ini seharusnya memiliki beberapa asal dengan penguasa reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Jadi, garis keturunan Anda adalah yang terbaik. Senjata untuk tablet batu ini. Alexei nodding. Tidak heran pedang jahatnya tidak membahayakan. Bahkan jika perasaannya adalah seorang prajurit somber, di depan tablet batu ini, itu mungkin tidak sebanding dengan darah reinkarnasinya. Jadi, tablet batu ini dipotong oleh saya di kehidupan sebelumnya? Alexei bertanya-tanya, karena darah reinkarnasi dapat berdampak seperti itu pada tablet batu. Orang yang memotongnya sudah jelas. Mungkin Jisi King menghela napas pelan. Ketika kita tahu arti tulisan itu, kita mungkin tahu siapa yang memotongnya. Alexei mengangguk setuju dengan pernyataannya. Separuh prasasti lainnya ada di Welnor Bonnegron. Aku, kamu, mereka berdua terdiam hampir bersamaan. Kegembiraan bertemu membuat mereka enggan berpisah. Aku akan menemanimu. Alexei berpikir sebentar tetapi masih berkata, "Hah, bagus." Jisi King jelas tahu apa yang dipikirkan Alexei dan mengguncang lengan Alexei dengan ringan. Dan rona merah di wajahnya menatap Alexei dengan penuh kasih lalu tersenyum. Setelah setengah hari, Bonenland Utara yang liar. Angin dingin yang menderu terbungkus dalam udara es, dan Bonland of the Well North sangat dingin dan sunyi, dan pemandangan yang mengerikan semuanya menunjukkan bahwa tempat ini pernah menjadi medan perang berdarah. Tulang-tulang yang telah diam selama jutaan tahun telah lapuk saat ini. Dalam angin dingin ini, anggota badan yang patah berserakan dan tulang-tulang itu tersebar di seluruh gurun. Ketika Anda menginjaknya, Anda bahkan dapat merasakan tulang-tulang diremukan suara remuk. Jisi King memegang segel gosip pengambang dan ular pintar di atasnya ingin sekali mencoba ke satu arah. Alexei memegang pedang jahat di tangannya, menjaga sisi Jisi King dengan ketat, dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di gurun ini, dan dia tidak tahu apakah ada bahaya yang tidak diketahui. Jadi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya untuk sementara waktu. Aku menemukannya. Jisi King berseru, kegembiraannya melampaui kata-kata. Di tulang utara yang luas dan sepi ada tablet batu misterius yang tersembunyi di batu nisan Yun Yun. Jika bukan karena gosip segel mengambang di tangan Jisi King untuk memandu arah, mereka berdua ingin menemukan setengah hari dari tablet batu ini di tanah tulang tandus yang luas ini. Itu benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Alexei melangkah keluar dan melangkah maju. Tulisan di setengah tablet batu itu persis sama dengan font di area laut pemakaman jiwa sebelumnya. Jisi King telah mengeluarkan separuh prestasi lainnya, dan di bawah aksi penutup pelindung Origin Key, dia perlahan-lahan bergerak menuju separuh prestasi lainnya. Begitu kepercayaan Alexei bergerak, jimat asal wutu diaktifkan dan ki asal wutu yang tebal meledak dengan gila-gilaan. Meledakkan cahaya kuning yang mengerikan membentuk formasi pedang cahaya kuning besar yang bergemuruh dan menutupi sekeliling tablet batu. Dengan perlindungan wutu Yuan Qi, tidak peduli rahasia apa yang bersembunyi di tablet batu. Mereka tidak takut didambakan oleh orang lain. Gesekan, fusi, cahaya keemasan. Saat kedua prestasi bertabrakan, kilau emas mengalir dari jahitannya. Kilauan itu seperti luasnya gagak emas yang sangat kuat, yang membuat orang tidak dapat membantu menutup mata dan tidak berani melihat secara langsung. Setelah beberapa saat, tablet batu lengkap disajikan di depan mereka berdua, tanpa celah seolah-olah keduanya tidak pernah dibagi. Tiba-tiba suara ledakan terdengar. Dengan suara keras, Alexei segera melindungi Jisi King di belakangnya. Alexei tidak apa-apa, itu suara dari tirai cahaya. Tablet batu yang awalnya menyatu sekarang telah membentuk tirai cahaya besar. Tirai tipis itu beredar, ternyata itu adalah proses pembentukan prasasti ini. Mata Alexei melebar, dia melihat dirinya di kehidupan sebelumnya di tirai tipis ini. Penguasa reinkarnasi di tirai cahaya setengah telanjang dan meridian pada tubuh yang kuat menunjukkan pola merah emas. Sebuah pisau tajam muncul di tangan penguasa reinkarnasi, dan kemudian dia benar-benar langsung melucuti darah dari tubuhnya. Hai, Jisi King tidak bisa menahan napas, betapa menyakitkannya itu. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia bahkan lebih tak tertahankan saat ini. Lord of Reinkarnasi menuangkan darah yang dilucuti ke dalam batu, dan kemudian darah berubah menjadi pedang, dan di bawah terbang 10 tablet batu terbentuk. Alexei langsung menemukan bahwa 10 tablet batu ini bukan prototip tablet misterius reinkarnasi.
Apakah monumen mendalam reinkarnasi dibangun sendiri di kehidupan sebelumnya? Tuan reinkarnasi di atas tirai tipis tampaknya menatap lempengan batu di depannya dengan curiga. Sepertinya misteri reinkarnasi yang tersembunyi di balik monumen reinkarnasi ini, bahkan master reinkarnasi saat itu tidak sepenuhnya memahaminya. Alexei menghela napas. Ji King mengangguk dan berkata dengan keyakinan yang dalam, "Iya, pasti ada rahasia besar di balik 10 monumen reinkarnasi ini. Anda tahu, di bawah infiltrasi darah master reinkarnasi, monumen reinkarnasi keluar. Mengapa saya bisa darah dengan mudah memotong tablet batu?" Ji King mengangguk dan terus menyaksikan adegan berubah di tirai tipis. Salah satu monumen reinkarnasi ini sengaja ditempatkan oleh tuan reinkarnasi di Huaxia. Alexei merenung. Tampaknya tatak letak tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya sangat besar, jauh di luar imajinasinya. Dan bagian ini digunakan untuk monumen reinkarnasi yang menjaga Huaxia juga harus menjadi kunci permainan. Sisa monumen reinkarnasi tersebar di dunia seperti ini. Anda meninggalkan semua ini dengan sengaja saat itu, mungkin hanya untuk memberitahu Anda bahwa monumen reinkarnasi jauh dari sederhana. Ji King menghela napas dan berkata dengan sedih. Alexei mengerutkan kening. Penampilan berturut-turut dari monumen reinkarnasi dan tirai cahaya kehidupan masa lalu yang dibawa oleh monumen batu misterius ini membuatnya merasakan urgensi waktu. Mungkin semakin dekat untuk menemukan tata letak penguasa reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki firasat yang kuat, bahkan mungkin dalam waktu dekat misteri terakhir akan terpecahkan. Kembalilah ke gerbang formasi Taishuan bersamaku. Alexei menatap wajah lembut Ji King. Jika memungkinkan, dia berharap Ji King bisa bersamanya seperti di kehidupan sebelumnya untuk saling melindungi dan menemani. Ji King menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya sedikit ragu-ragu. Tentu saja dia tidak ingin dipisahkan dari Alexei begitu cepat. Tapi dia telah memata-matai ingatan kehidupan sebelumnya, dan bahkan bagian dari tata letak Lord of Reinkarnasi telah diketahui secara diam-diam. Dalam kehidupan ini, dia sudah ada dalam permainan. Karena itu, seperti Ku Chen Yan, dia akan dengan berani menyelesaikan misinya. Sama seperti Ku Chen Yan yang menjaga penguasa samsara saat itu untuk menjaga Alexei. Memikirkan hal ini, ekspresi Ji King menjadi tegas dan kuat. "King, apakah kamu memikirkan sesuatu?" Alexei bertanya dengan cemas ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajahnya. "Tidak apa-apa, aku baru saja membangunkan ingatanku. Jadi dalam kehidupan ini beberapa hal harus dilakukan." Alexei dengan lembut mengambil bahunya, tidak peduli mentalitas apa yang digunakan penguasa reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan ini, Alexei, tidak peduli seberapa sulit dunia ini, dia akan pergi dengan caranya sendiri. Ji King berbisik. Pada saat ini, dia sangat dekat dengan Alexei, dan dia terkejut menemukan bahwa Alexei diselimuti oleh bencana gelap. Cahaya dan bayangan Sujaku tiba-tiba muncul pada saat ini, tetapi tidak memiliki kekuatan pemaksaan. Kecemerlangan langit dan langit menyelimuti tubuh Alexei. "Ada apa?" Alexei melihat pelepasan Genesis Key yang tiba-tiba dan bingung. "Tidak apa-apa." Ji King menggelengkan kepalanya. Alexei memang penuh dengan bencana, tetapi jika dia memberitahu Alexei saat ini, itu hanya akan meningkatkan kecemasannya. "Jika kamu masih punya waktu, pergi ke suatu tempat bersamaku, oke?" Pikir Ji King, dia tidak bisa tinggal bersama Alexei sepanjang waktu. Alexei ada terlalu banyak musuh di surga dan domain manusia. Kuil Donghuang Tiandian adalah ancaman, Kuil Minglong juga merupakan ancaman, dan bahkan Hong Tianjing di Sitian, Xuan Jiyu, dan lainnya adalah ancaman. Beiling Qindian sangat kuat, tetapi jika Alexei dijaga oleh orang itu, secara alami itu akan lebih aman. Jika orang itu berjanji untuk melindungi Alexei sekali, itu bisa dianggap memberi Alexei pesona yang menyelamatkan jiwa. Alexei memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia merasa Ji King pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan sedikit khawatir, jadi dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Segera, keduanya muncul di gunung yang dalam di surga dan domain manusia. Ada hutan pegunungan yang sunyi di surga dan wilayah manusia. Alexei berkata sambil menghela napas saat dia berdiri di antara pegunungan hijau. "Iya." Wajah Ji King sedikit serius, seolah-olah dia menekan batu besar di hatinya. Gunung-gunung sangat luas dan hutan hijau yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bawah langit.
Kadang-kadang dengungan payudara akan menyebabkan suara kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Papiliun 4 sudut di satu sisi, tirai biru es yang bergoyang bertiup angin, bahkan lebih mendadak di antara pegunungan ini. Suara gukin yang berdeguk seperti air yang mengalir keluar, dan nada sedihnya sepertinya mendesah pada ketidakberdayaan dunia. Mendengar suara piano, ekspresi Jisoo King menjadi semakin aneh. Setelah beberapa lama, dia menoleh dan berkata kepada Alexei, "Ini adalah sebab dan akibat dari kehidupan terakhirku. Kamu di sini untuk menungguku." Alexei memandang Jisoo King dengan cemas. Berdasarkan intuisinya, tingkat kultivasi seseorang tidak boleh terlalu nyata di bawah. Kuncinya adalah jika pihak lain adalah teman Jisoo King, mengapa Jisoo King memiliki ekspresi seperti itu? Melihat penolakan Alexei, Jisoo King berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun padaku, Alexei. Ingat, kamu jangan serang kapan saja." Bersambung.